Kenapa hutang Jokowi lebih besar dari era SBY? Benarkah pemerintah era Jokowi suka hutang? Banyak haters di media sosial mengungkapkan fakta bahwa Kabinet Jokowi JK banyak menimbun hutang untuk membiayai pemerintahannya. Boleh-boleh saja berpendapat seperti itu, namun data adalah bukti jujur untuk mengungkapkan fakta. Betulkah? Mari kita simak rilisan dari Departemen Keuangan. Soal utang pemerintah Indonesia terakhir yang dirilis oleh Detik.com. Per akhir Mei tahun 2017, total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp3.672,33 triliun. Dalam sebulan, utang ini naik 4,92 triliun dibandingkan jumlah di bulan April tahun 2017 yang sebesar Rp3.667,41 triliun. Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di Mei tahun 2017 adalah $275,68 miliar. Naik tipis dari posisi akhir April tahun 2017 yang sebesar $275,19 miliar. Sebagian besar utang pemerintah dalam bentuk surat utang atau surat berharga negara (SBN). Sampai Mei tahun 2017, nilai penerbitan SBN mencapai Rp2.943,73 triliun, naik dari akhir April tahun 2017 yang sebesar Rp2.932,69 triliun. Sementara itu, pinjaman, baik bilateral maupun multilateral, tercatat Rp728,6 triliun, turun dari April tahun 2017 sebesar Rp734,71 triliun. Sumber: Detik.com. Memang kelihatan besar nilai yang dirilis oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Departemen Keuangan tersebut. Betulkah Jokowi penghutang berat? Coba kita simak prosentasi hutang dibandingkan produk domestik bruto (PDB). Pada awal pemerintahan SBY, tahun 2004 sampai tahun 2006, rasio hutang Indonesia mulai 57% 2004, 47% 2005, dan 39% 2006. Sekarang menggunakan rumus rasio yang kita perbandingkan 2 tahun awal pemerintahan Jokowi. 25% tahun 2014, 26,8% tahun 2015. Jokowi berhasil menekan presentasi hutang tidak lebih dari 30% PDB. Intinya kita menilainya seperti seorang analis kredit. Dalam melihat kesehatan keuangan dari seorang nasabah, debitur lewat berapa persen hutang dibandingkan penghasilannya. Biasanya kreditur akan memberikan rekomendasi kredit bila rasio kewajiban dan penghasilan tidak lebih dari 30%. Bila lebih dari itu, calon debitur berpotensi gagal bayar, default. Detik.com juga memuat daftar hutang pemerintah dari rezim ke rezim sejak tahun 2000. Berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB) sejak tahun 2000. Tahun 2000, Rp1.234,28 triliun, 89%. Tahun 2001, Rp1.273,18 triliun, 77%. Tahun 2002, Rp1.225,15 triliun, 67%. Tahun 2003, Rp1.232,5 triliun, 61%. Tahun 2004, Rp1.299,5 triliun, 57%. Tahun 2005, Rp1.313,5 triliun, 47%. Tahun 2006, Rp1.302,16 triliun, 39%. Tahun 2007, Rp1.389,41 triliun, 35%. Tahun 2008, Rp1.636,74 triliun, 33%. Tahun 2009, Rp1.590,66 triliun, 28%. Tahun 2010, Rp1.676,15 triliun, 26%. Tahun 2011, Rp1.803,49 triliun, 25%. Tahun 2012, Rp1.975,42 triliun, 27,3%. Tahun 2013,
Rp2.371,39 triliun, 28,7%, tahun 2014. Rp2.604,93 triliun, 25,9%, tahun 2015. Rp3.098,64 triliun, 26,8%, tahun 2016. Rp3.466,96 triliun, 27,9%. Intinya bukan besar atau kecil jumlah hutangnya, tetapi berapa besar produktivitas dari debitur dalam memaksimal penghasilan dari hutang tersebut. Terbukti Jokowi berhasil memaksimalkan penghasilan negara, sehingga rasio hutang dengan PDB relatif stabil, dan lebih kecil dibandingkan era awal, 3 tahun pertama pemerintahan SBY. 3 tahun pemerintahan SBY rasio hutang dibandingkan PDB adalah 57% 2004, 47% 2005, dan 39% 2006. Selain itu, peruntukan dana hutangan era Jokowi dapat dinikmati oleh rakyat kecil melalui fasilitas kesehatan, pendidikan, energi, transportasi, dan infrastruktur yang lebih baik. Pertanyaannya, kemana saja uang utangan dari luar negeri pada masa SBY? Jelasnya SBY berusaha menomboki APBN dengan berhutang dan memanjakan pendukungnya dengan proyek-proyek dan subsidi BBM dan BLT. Di akhir masa pemerintahan, SBY mewariskan banyak proyek tidak selesai, mangkrak di mana-mana. Uang habis pekerjaan tidak selesai. Ada juga yang sudah selesai, tapi tidak bisa dioperasionalkan dengan baik karena salah perencanaan. Seperti proyek-proyek pembangkit tenaga listrik di beberapa wilayah RI. Ironisnya, SBY berusaha menjaga loyalitas pendukungnya dari kelas menengah, yang berpotensi menggerogoti kewibawaannya dengan subsidi BBM dengan royal dari hutang luar negeri kepada kalangan bawah, diguyur dengan uang tunai lewat program bantuan langsung tunai BLT, entah apakah sudah tepat sasaran atau tidak. Data juga menunjukkan, Indonesia banyak menghamburkan subsidi BBM dalam 14 tahun terakhir. Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, menghabiskan sekitar Rp1.300 triliun atau tepatnya Rp1.297,8 triliun sepanjang tahun 2004 sampai tahun 2014, atau rata-rata Rp129,7 triliun setiap tahun. Presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputri, membakar subsidi BBM hingga Rp198,6 triliun selama 3 tahun memerintah, atau Rp66,2 triliun setiap tahun. Sumber Tempo.co. Uraian ini ditujukan kepada orang-orang anti Presiden Jokowi di media sosial yang menuduh Jokowi banyak berhutang tanpa melihat data dan fakta sesungguhnya.